Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari kedua ini yaitu hari apa ini anak-anak? Sekarang yaitu hari apa? Selasa. Kita masih dalam pembelajaran daring. Nah, pada pagi ini jam pelajaran pertama ya, kita akan mulai menentukan yang namanya pengurus kelas ya. Pengurus kelas. Nah, di sini dalam susunan pengurus kelas itu ada ketua kelas, ada wakil kelas, ada sekretaris. Nah, sekretaris ini ada dua nanti ya, supaya saling bisa ngontrol. Ada sekretaris 1, ada sekretaris 2. Dan juga yang nomor 4 ini humas. Tahu humas itu apa, Nana? Hubungan dalam masyarakat. Nah, ini nanti juga terwakili oleh dua temanku ya. Nah, tugas-tugasnya nanti akan saya jelaskan setelah anak-anak tahu cara pemilihan ketua kelas, wakil, sekretaris, dan humas. Nah, dalam pemilihan untuk pengurus kelas ini supaya anak-anak fair ini ya, nanti susunan pengurus kelas ini akan di-share baik oleh Bu Purwanti selaku guru kelas 5B dan Pak Agus selaku guru kelas 5A. Nah, cara supaya kamu bisa memilih baik ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, humas, ini tidak lain caranya adalah seperti di sini nanti di share itu ada ketua kelas. Nah, kamu ketua kelasnya memilih siapa kira-kira? Dalam satu kelas ya. Kalau di kelas 5A ya nanti milihnya di kelas 5A. Di kelas 5B juga begitu, ditulis di kelas 5B. Nah, cara memilih di situ di dalam absen hari ini, baik di absennya Bu Purwanti ataupun di absennya Pak Agus, itu sudah tertulis nomor urut namamu masing-masing dalam satu kelas ya. Nah, dalam satu kelas nanti anak-anak kalau kelompok 5A ya, misalnya nama yang memilih itu sebentar ya. Nama yang memilih ya, dari absen yang sudah dicek Pak Agus hari ini. Contoh ini dari kelas 5A, di mana nomor absen nomor 1 itu kan Aditya Dwi Rangga. Nah, nanti kamu milih, oh yang cocok ketua kelasnya itu saya ambil misalnya Aditya Dwi Rangga. Berarti nanti di sini kamu menuliskan nomor berapa? Nomor 1. Karena jadi di sini nanti ditulis. Nah, di sini ditulis pilihanmu adalah nomor 1. Ya. Terus nomor 2 Ahmad Fadli ya. Di sini kebetulan yang dipakai contoh Pak Gus ini kelas 5A, Ahmad Fadli. Kepengin juga memilih Aditya Dwi Rangga sebagai ketua kelasnya, maka di sini ditulis lagi pilihannya adalah nomor 1. Ya. Terus selanjutnya selain memilih ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, nah ini kamu juga tinggal menuliskan nomor urut absen. Ya, nomor urut apa? Absen. Sehingga nanti terakhir itu akan diketahui ketua kelasnya itu yang banyak munculnya itu nomor urut absen berapa. Kalau ini milihnya satu-satu semua, berarti nanti ketua kelasnya otomatis siapa? Aditya Dwi Rangga. Begitu anak-anak. Ya. Nah, terus selain memilih ketua kelas, kamu juga boleh memilih wakil kelas. Tapi satu anak poinnya memilih sekali. Ya, jadi kalau contohnya Aditya Dwi Rangga sudah milih, misalnya milihnya di ketua kelas, tidak boleh memilih di apa? Di wakil atau sekretaris atau humas. Jadi hak pilihmu hanya satu. Memilih di ketua kelas, di wakil, di sekretaris atau di humas. Begitu juga nanti di kelasnya Bu Purwanti, yaitu kelas 5B. Nanti juga begitu memilihnya. Caranya memilih, yang dipilih siapa nama anak.
yang akan dijadikan ketua kelas, wakil kelas, sekretaris ataupun humas. Dan tentunya setelah kamu pilih ini, Bu Purwanti dan Pak Agus akan bisa melihat siapa yang jadi ketua kelas dan siapa yang menjadi wakil kelas, sekretaris, serta menjadi humas sesuai dengan jumlah pilihan yang kamu pilih. Gimana? Mengerti anak-anak? Ya, kalau mengerti, itulah nanti anak-anak cara menentukan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil, sekretaris, dan humas. Adapun nanti kalau sudah selesai ya terpilih ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, humas, maka sekarang akan saya jelaskan tugas-tugas dari masing-masing pengurus kelas ya. Nah, sekarang yang pertama, ketua kelas. Karena ini dalam pembelajaran daring, teman-teman ya. Tugas ketua kelas itu adalah pagi hari antara jam 7 sampai jam 8 itu anak-anak ketua kelasnya ini melihat temannya yang belum absen itu siapa? Ya. Misalnya kalau contoh di sini di muridnya Pak Agus ini nomor 4 belum absen. Nah, ketua kelas nanti menulis di catatan. Ya, karena ini masih dalam pembelajaran daring, kita kan tidak ketemu, tidak tatap muka. Jadi ketua kelas tugasnya adalah menulis teman-temannya yang tidak bisa masuk dalam WhatsApp ini atau masuk tidak bisa absen, ya. Nah, nanti kalau sering tidak bisa masuk absen, nah ketua kelas ini bisa mencari informasi ya. Kenapa temanku ini kok tidak absen, tidak masuk dalam grup ini ya. Nah, kesulitannya apa? Kalau misalnya, oh Pak, ternyata dia tidak punya HP ya, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, nanti ketua kelas ini bisa menginformasikan kepada guru kelas 5. Bisa kalau muridnya Bu Pur ya ke Bu Purwanti, kalau muridnya Pak Agus ya ke Pak Agus. Sehingga nanti kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran daring ini bisa teratasi. Nah, ini salah satu tugas ketua kelas. Ya, salah satunya contoh seperti itu. Dan juga ketua kelas ini harus bisa melihat keadaan temannya tadi, mencari informasi ya. Nggak masuknya, nggak absennya tuh karena oh tadi kesulitan HP, oh mungkin sakit. Nah, nanti ketua kelas bisa menghubungi ke guru kelas. Wakil, nah wakil ini juga begitu, bisa kerjasama dengan ketua kelas untuk membantu ya mencari kendala-kendala atau kesulitan-kesulitan yang timbul dalam pembelajaran daring, khususnya di kelas 5A dan di kelas 5B. Nah, itu salah satu tugas yang paling penting ya ketua kelas selama pembelajaran daring ini. Lalu sekretarisnya, nah nanti sekretarisnya ini mencatat ya kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Ini kalau kita tatap muka, tapi karena masih daring ya sekretaris ini tetap sementara dituliskan namanya sebagai anggota sekretaris. Tapi tugas yang utama adalah mencatat kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Oh, hari ini yang tidak masuk siapa? Tadi absen nomor 4 tidak masuk. Nah, ini sekretaris harus tahu. Ya. Nah, ini salah satu contoh tugasnya sekretaris selama pembelajaran daring. Lalu humas. Nah, ini tadi kan humas itu hubungan masyarakat. Jadi seperti tadi. Jadi humas ini nanti yang jadi humas dan ketua kelas anggotanya ini harus saling bekerja sama. Sehingga kalau tadi tidak masuk, humas ini harus tahu. Kenapa tidak masuk? Oh, ternyata sakit. Oh, ternyata tidak memiliki HP. Nah, ini nanti bisa berhubungan dengan guru kelas 5A dan kelas 5B. Sehingga kesulitan-kesulitan yang atau kendala-kendala yang timbul selama pembelajaran daring ini bisa teratasi dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Sampai sini, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.